Ada salah satu Habib Al-Habsyi kalau tidak salah, mengaku pernah bermimpi bertemu dengan Allah sebanyak 40 kali. Ya. Dikatakan Habib Ali Al-Habsyi itu beliau 40 kali bermimpi bertemu dengan Allah 40 kali. Oh. Ini orang di mana nggak tahu tiba-tiba ngaku ketemu Allah. Betul. Nah ini permasalahannya ini, bener nggak dia tuh mimpi? Itu satu. Kalau nggak bener, ini urusan dusta. Yang kedua adalah yang menceritakan. Nah ini. Lah yang menceritakan ini jujur bener nggak? Jangan-jangan saya ini tukang pendongeng yang suka bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Kalian akan tercengang dengar cerita dusta dari Habib ini, teman-teman ya. Kalau mereka ngaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, itu sudah sering kita dengar. Ya, bahkan mereka sering sekali mengaku berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Itu pun sudah biasa kita reaction, teman-teman. Tapi di video kali ini ada salah satu Habib Al-Habsyi kalau tidak salah, mengaku pernah bermimpi bertemu dengan Allah sebanyak 40 kali. Ya, mimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sebanyak 40 kali. Dan anehnya teman-teman ya, katanya setelah dia bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, ya setiap dia mengisi kajian, Habib tersebut wajahnya selalu ditutup dengan kain ya, terkecuali hanya kelihatan matanya. Seperti ninja mungkin teman-teman ya. Dan ada salah satu di antara muridnya yang merasa nggak tahan, ya ingin melihat wajah dari Habibnya, ya karena sudah rindu katanya. Ya, namun Habib tersebut mengatakan jangan, ya belum waktunya aku membuka ya penutup mukaku ini. Ya, aku yakin kamu belum siap untuk memandangku, kata si Habib tersebut. Namun suatu ketika teman-teman, ketika dibuka wajahnya oleh Habib tersebut dan dilihat oleh muridnya, ya seketika itu muridnya katanya langsung meninggal dunia. Coba teman-teman. Ini kan kelihatan sekali ya, alur ceritanya ini memang di karang-karang teman-teman. Kok bisa ya Habib tersebut ketika membuka penutup wajahnya dan ketika dilihat oleh muridnya, langsung muridnya ini meninggal dunia. Ya seakan-akan di sini dinarasikan ya, Habib tersebut setelah bermimpi mendapatkan cahaya yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Ini dusta teman-teman ya. Nabi Muhammad saja, para nabi, para rasul yang lain teman-teman, bertemu ya dengan orang-orang di masanya ya, wajah Nabi dilihat ya, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dilihat wajahnya oleh orang-orang yang hidup satu zaman dengan mereka, akan tetapi nggak ada teriwayatkan ya orang yang memandang Nabi Muhammad, yang memandang Nabi Nuh alaihissalam, yang memandang Nabi Ibrahim alaihissalam lalu seketika itu meninggal dunia teman-teman ya. Ini nyata kedustaan. Memang teman-teman, yang namanya mimpi itu ya kita tidak bisa mengaturnya teman-teman. Bahkan ada riwayat juga Imam Ahmad bin Hanbal itu diriwayatkan ya beberapa kali bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla teman-teman. Tapi ya sebatas mimpi saja, nggak ada alur-alur cerita seperti itu teman-teman. Dan lagian ini Imam Ahmad yang bermimpi ya, jelas kita percaya teman-teman. Tapi kalau para kabib-kabib ini kan kita sudah tahu track recordnya teman-teman. Jangankan bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla teman-teman, bermimpi bertemu dengan Rasul saja ya kelihatan sekali alur cerita mimpi mereka itu diatur-atur ya, seakan-akan tujuannya ya untuk mengangkat ya derajat dari klan mereka sendiri. Ya Allah, ini sangat mengerikan ya. Mereka ini bukan hanya berani berdusta atas nama Rasulullah, tapi kali ini berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Coba kita simak videonya teman-teman. Wali-wali yang dikhususkan oleh Allah. Dikatakan Habib Ali Al-Habsyi itu beliau 40 kali bermimpi bertemu dengan Allah 40 kali. Oh, 40 kali. Melihat dengan zat yang secara mimpi ya, bukan jaga seperti Rasulullah. Nabi Muhammad jasad-jasadnya. Namun kalau manusia hamba tidak mampu untuk sampai ke arah seperti baginda Nabi Muhammad. Sampai akhirnya beliau Al-Habib Ali Habsyi ini wajahnya dibebel, ditutup pakai ridak, kelihatan matanya aja. Sampai bertahun-tahun. Beliau tuh ngajar segala macam, kelihatan matanya aja. Pakai kain besar kepalanya, tutup. Akhirnya salah satu santrinya udah tidak tahan, Habib, saya tidak mampu, sudah. Tidak lihat wajahnya antum, saya tidak mampu. Saya ingin lihat antum. Jangan, ini tidak bakal mampu nih katanya. Belum sampai ke sana. Enggak mampu. Pokoknya saya kepingin, sudah rindu saya. Matamu tidak kuat, organmu tidak kuat lihat saya. Akhirnya dipaksa oleh santrinya yang sudah benar-benar tidak bisa berpisah dengan beliau, dibuka wajah beliau. Akhirnya dengan seketika itu wafat muridnya deh. Melihat wajahnya Al-Habib Ali Sohibul Maulid. Kelihatan kan teman-teman yang saya katakan tadi, alur cerita mimpi mereka ini ya jelas di karang-karang ya. Tujuan atau endingnya teman-teman ya untuk mengangkat ya derajat dari Habib tersebut ya, agar dianggap ya luar biasa
Sekali lagi teman-teman ya, saya nggak ingkari orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ya bahkan bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ya sebentar lagi kita akan simak beberapa pendapat teman-teman, termasuk salah satu dari ulama Saudi, Syekh Saleh Fauzan, yang meriwayatkan memang Imam Ahmad itu teriwayatkan beberapa kali bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalian bandingkan cerita dari Habib ini teman-teman. Ada nggak riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal setelah beliau mengaku bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, ya lalu muridnya atau orang-orang mungkin yang memandang wajahnya tiba-tiba seketika itu meninggal dunia. Nah ini Habib ini bercerita setelah Habib tersebut ya mengaku bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sebanyak 40 kali, wajahnya katanya ditutup selama bertahun-tahun, hanya kelihatan mata saja. Ya bahkan ketika dia mengajar ya di majelis-majelisnya ya hanya terlihat matanya. Ya, dan ketika dibuka di depan salah satu muridnya teman-teman, langsung si murid itu seketika meninggal dunia. Nah, ini kan jelas di karang-karang teman-teman. Makanya saya katakan teman-teman, Imam Ahmad saja, bahkan Rasulullah yang dipandang wajahnya ya oleh orang-orang yang semasa hidup dengan beliau, ada nggak teriwayatkan ya tiba-tiba seketika itu meninggal dunia? Kan nggak ada teman-teman. Lah ini Habib kok hebat banget ya, cuma dipandang wajahnya ya seketika itu muridnya atau orang meninggal dunia teman-teman. Ini jelas teman-teman ya, kentara sekali alurnya ini memang ya di karang-karang. Baik, sekarang kita simak teman-teman ya beberapa ya video penjelasan dari para ulama teman-teman. Ini yang pertama dari Syekh Saleh Fauzan. يقول بأنني قرأت بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورفع منزلته أنه رأى الله عز وجل في المنام. نعم هذا ممكن، رؤية الله جل وعلا في المنام ممكنة، أن يرى العبد ربه أكبر كما رآه الإمام أحمد وغيره، لكن هذا لمن خصه الله عز وجل بالعلم بالله ومحبة الله وكثرة العبادة. نعم. Nah ini jelas teman-teman. Jadi sekali lagi kita nggak ingkari orang yang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bahkan mengaku bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya sampai ada riwayat ini dari Imam Ahmad bin Hambal yang ternukil beliau juga beberapa kali bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ditanggapi oleh Syekh Saleh Fauzan, salah seorang ulama dari Saudi, yaitu mungkin-mungkin saja ya kata beliau teman-teman. Apalagi orang tersebut orang soleh ya, orang berilmu ya, kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla luar biasa. Akan tapi yang jadi pertanyaannya teman-teman, ada nggak riwayat setelah itu Imam Ahmad bin Hambal ya ditutup wajahnya misalkan, hanya kelihatan matanya saja. Kemudian ketika dibuka penutup wajahnya, seketika itu ada orang yang meninggal dunia karena memandang wajah Imam Ahmad bin Hambal. Nggak ada teman-teman. Hanya sebatas itu saja riwayat yang sampai ke kita bahwa Imam Ahmad memang ternukil ya mengaku beberapa kali bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya sah-sah saja teman-teman, karena nggak ada alur-alur cerita yang dikarang-karang. Baik, sekarang kita simak yang lebih lengkap lagi teman-teman, penjelasan dari Buya Yahya. Coba kalian simak teman-teman, ini lebih lengkap lagi. Waliullah mimpi ketemu Nabi. Jadi kalau kaidahnya ini sudah benar bahwasanya wali mungkin ketemu Allah. Cuman permasalahannya bukan di sini. Yang apakah benar dia wali lalu dia ketemu Allah dan ngomongnya itu benar atau tidak? Nah, itu teman-teman. Seseorang mengatakan aku mimpi bertemu Allah. Siapa dia? Nah, siapa dia? Dia wali. Ya, kita khusnudon dengan perilakunya yang selama ini baik-baik, nggak pernah terungkap kebohongan dalam hidupnya. Nggak ada pernah ciri-ciri bohong. Hidupnya cirinya bohong. Ya. Sedikit ngaku mimpi ketemu Rasulullah, sedikit bohong sini. Selalu ngaku ketemu Allah. Kalau dari awal tanda kebohongan, yang bukan dia. Ini sekarang siapa yang memastikan dia waliullah? Kita kan khusnudon, diajari khusnudon kepada siapapun. Oke, khusnudon. Tapi khusnudon kita ada dasarnya. Ya. Dia adalah minas solihin, orang yang soleh, orang jauh dari kemaksiatan, tidak pernah mengucapkan kalimat bohong dan sebagainya sepanjang hidupnya. Maka seperti Imam Ahmad bin Hambal kemudian dinukil dari beliau bermimpi ketemu Allah. Ya orang udah percaya. Lah ini orang di mana? Nggak tahu tiba-tiba ngaku ketemu Allah. Betul. Nah ini permasalahannya ini, bener nggak dia tuh mimpi? Itu satu. Kalau nggak bener, ini urusan dusta. Yang kedua adalah yang menceritakan. Nah ini. Lah yang menceritakan ini jujur bener nggak? Jangan-jangan saya ini tukang pendongeng. Pendongeng yang suka bohong. Pendongeng, saya pendongeng menceritakan macam-macam. Sehingga menisbatkan dengan wali-wali hal yang macam-macam. Wah, kiai sana pernah bertemu Rasulullah berapa kali. Ini. Padahal saya bohong, hanya saya itu hanya pengen meramaikan majelis saja dengan kisah-kisah waliullah. Akhirnya kita berdusta atas nama Allah dan atas nama wali. Bisa lah ini. Siapa? Nah, kalau saya jujur mendengar berita dari orang tersebut, membaca ceritanya lain cerita. Tapi kalau saya berbohong lain, yang menceritakan ini siapa? Siapa? Kan banyak dikisahkan. Matbu itu rusak karena atba kan banyak. Seorang alim, soleh, fadil itu biasa, dia tidak pernah cerita macam-macam. Cuma giliran ketemu murid kadang cerita aneh-aneh, sehingga banyak cerita bohong dinisbatkan.
Hanya untuk mengangkat, padahal wali gurunya sudah terangkat, cuma dia menambah-nambahkan supaya dia ke bawah-bawah. Sehingga kadang, waduh, saya dikasyaf, saya dilihat oleh guru saya dalam mimpinya dan katanya saya duduk dengan Rasulullah. Nah, ini sudah mulai ngelantur ya. Ini banyak atba, pengikut itu adalah berdusta untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini kacau. Ketemu wali yang tidak dusta, tapi kadang kita ini berdusta menceritakan wali nggak semestinya mungkin. Jadi masalah mungkin iya kan, tapi pertama yang ngaku tadi betul tidak dia di saat bercerita mimpi ketemu Allah. Kemudian yang menceritakan, jadi masih kemungkinan bohongi banyak sekali. Makanya ini adalah ilmu sir, kalaupun benar nggak mudah kita ceritakan kepada siapapun. Nah, teman-teman, jadi ini Buya Yahya lebih ditekankan lagi ya. Jadi beliau memang benar menukil sama seperti penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tersebut. Ada kisah memang Imam Ahmad bin Hambal ya, dikisahkan beberapa kali ya bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya tapi hanya sebatas itu saja, teman-teman. Kemudian Buya Yahya mengatakan ya kita percaya kalau sekelas Imam Ahmad bin Hambal. Betul, teman-teman. Kenapa? Imam Ahmad bin Hambal ya dikenal sebagai ulama yang lurus ya, salah satu di antara imam mazhab. Belum pernah kita mendengar cerita kedustaan dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang, teman-teman, yang diceritakan oleh si Kabib yang tadi, betul tidak orang tersebut adalah wali ya, seperti kata Buya Yahya, teman-teman. Kemudian siapa yang menceritakan ya? Jangan-jangan ya dia bukan wali, tapi dianggap seorang wali, lalu yang menceritakan ini juga seorang pendongeng. Sedangkan kita tahu, teman-teman ya, mereka-mereka ini, para kabib-kabib ini, kalau urusan dongeng ya nomor wahid ya, nomor satu, teman-teman ya. Nah, kalau kita dengar penjelasan dari Buya Yahya ini, teman-teman ya, kebohongannya ya sangat-sangat mungkin, teman-teman ya. Kenapa ya? Track record kembali lagi ya. Lagi-lagi track record yang sudah kita simak dari para kabib-kabib ini, kalau soal urusan cerita-cerita karomah, cerita-cerita mimpi, bahkan bukan hanya mimpi, mengaku bertemu dengan Rasul, ini kan ya begitu enteng mereka ceritakan, teman-teman. Tapi ya sangat mudah untuk kita tebak alur cerita-cerita mereka ini, teman-teman ya. Tujuannya ya hanya untuk membesarkan atau mengangkat derajat dari junjungan-junjungan mereka. Nah, makanya benar apa yang dikatakan Buya Yahya ini. Benarkah yang diceritakan itu adalah seorang wali? Kemudian siapa yang bercerita tersebut? Atau sebaliknya, teman-teman, bisa jadi ya si wali yang diceritakan tersebut tidak pernah mengaku seperti itu ya, mengaku bermimpi bertemu dengan Allah, tidak pernah. Akan tetapi ya ada murid-murid atau para pengikutnya mungkin yang gulu ya, yang berlebih-lebihan ya, karena terlalu cinta kepada junjungannya, terlalu cinta kepada gurunya, akhirnya dibuat-buatkan cerita-cerita ya agar dianggap oleh masyarakat ya sebagai guru yang luar biasa, teman-teman. Maka benar apa yang dikatakan oleh Buya Yahya, kemungkinan besar kebohongannya ini ya sangat-sangat ya mungkin, teman-teman ya. Jadi apa? Ya ujung-ujungnya kita akan mengatakan, kita lihat ya siapa wali yang diceritakan, kemudian siapa yang bercerita. Ya kalau kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal, teman-teman, asalkan memang secara ya alur perawi yang menceritakan tersebut orang-orang thiqah terpercaya, teman-teman, maka kita meyakini, teman-teman. Karena apa ya? Track record Imam Ahmad bin Hambal ya dunia mengakuinya ya, keilmuannya, bahkan sampai hari ini terus dipelajari, teman-teman. Dan nggak ada track record dari Imam Ahmad ya teriwayatkan beliau selalu sering berdusta atas nama Rasulullah, atas nama Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau para kabib, teman-teman, kan sudah terkenal ya dustanya kepada Rasulullah ya, lebih-lebih kepada Allah Azza wa Jalla. Kan ada habib yang pernah bercerita ya, sebelum Allah Azza wa Jalla menurunkan bala bencana ya di muka bumi ini, maka terlebih dahulu Allah Azza wa Jalla meminta izin dulu kepada ya para wali-wali kutubnya. Ini kan bukti mereka pernah menistakan Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Apa bisa kita percaya? Track record lagi, teman-teman ya. Apalagi kalau merendahkan Rasulullah, teman-teman, sengaja atau tidak sengaja mereka. Yang contoh ya, ketika mereka bercerita masalah karomah ya, ada karomah Habib yang bisa mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Ini kan kalah Rasulullah, teman-teman ya. Ya, bahkan para sahabat Nabi saja dilibas oleh cerita-cerita karomah dusta mereka. Ya, ada Habib yang karomahnya diizinkan keluar masuk ke dalam surga. Sedangkan di antara para sahabat Nabi ada yang dijamin surga, tapi belum pernah, teman-teman, mengaku masuk ke dalam surga. Nah, ini kan kalau kita timbang, teman-teman, dengan pernyataan dari Buya Yahya itu, benarkah dia seorang wali? Kemudian siapa yang bercerita? Ya maka ya kita bisa menyimpulkan, teman-teman, cerita-cerita dari kabib ini, teman-teman, ya bohong. Apalagi tadi yang jelas sekali, teman-teman, alur ceritanya itu di karang-karang ya. Setelah dia bermimpi bertemu dengan Allah, Habib tersebut selama 40 kali,
wajahnya katanya bertahun-tahun ditutup. Entah maksudnya ya dia mengaku Allah memberikan cahaya di wajahnya, ya, yang mana cahaya tersebut tidak akan mungkin ya siap untuk dipandang oleh orang lain, ya, sehingga ya dia menutup wajahnya bertahun-tahun dan hanya kelihatan matanya. Namun ketika dibuka ya wajahnya tersebut teman-teman di hadapan muridnya, seketika itu katanya muridnya meninggal dunia. Ini kan jelas kebohongan, teman-teman. Makanya saya katakan ya, Rasulullah saja atau para nabi, para rasul, kemudian para sahabat nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab, teman-teman, yang kita tahu mereka semua orang-orang mulia, lebih-lebih para nabi, para rasul, teman-teman, ya. Mereka juga kan bermasyarakat, ya, bertemu dengan ya orang-orang di sekitar mereka, bertetangga, dipandang wajah Rasulullah setiap hari, dipandang wajah ya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. Agar tapi ada nggak teriwayatkan orang-orang yang memandang ya Rasulullah, memandang Nabi Nuh, memandang Nabi Sulaiman, memandang Nabi Ibrahim alaihissalam, seketika itu meninggal dunia? Kan nggak ada, teman-teman, ya. Maka dari sini kita bisa tahu cerita ini, teman-teman, ya, jelas di karang-karang, teman-teman, ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.